Yang pertama, apa itu media? Media yaitu alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Apa itu alat peraga? Alat peraga yaitu segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada peserta didik. Tujuan penggunaan alat peraga yaitu agar pembelajaran menjadi aktif dan kreatif, dapat membantu siswa dalam memahami materi. Oleh karena itu, peserta didik harus pandai dan memilih alat peraga agar alat peraga tidak menambah kebingungan peserta didik dalam memahami materi. Saya Devina Adelia akan mempresentasikan poin kedua, yaitu alat atau media permainan. Alat atau media permainan adalah alat yang sengaja dirancang untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan. Kustiawan 2013 berpendapat bahwasanya alat permainan adalah alat bermain yang digunakan oleh anak untuk memenuhi naluri bermainnya sehingga menghasilkan pengertian, memberikan informasi, memberikan kesenangan, dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan. Alat permainan biasanya dikaitkan dengan alat permainan edukatif karena keduanya sama-sama mempunyai fungsi yang sama, yaitu mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Di sini saya akan menerangkan apa itu alat manipulatif. Alat manipulatif yaitu suatu benda yang dimanipulasi oleh guru dalam menyampaikan pengajaran matematika agar siswa mudah memahami konsep. Media manipulatif merupakan media pembelajaran karena media manipulatif selalu digunakan guru sebagai alat bantu guru dalam menerangkan berbagai media pembelajaran. Media manipulatif menurut Salford dan Waduk 2008.2/128, media manipulatif yaitu semua alat permainan yang berbentuk kecil dan dapat diletakkan di atas meja, sehingga membantu anak terampil bekerja dan mengembangkan daya pikirnya. Alat bantu membantu membentuk pola berpikir sistematis. Manfaat media manipulatif. Manfaat media manipulatif dalam pembelajaran matematika PAUD menurut James dalam Anggraini, yang pertama yaitu mengenal simbol matematika melalui situasi nyata. Yang kedua, mengajarkan perkembangan pemecahan masalah. Yang ketiga, memperjelas dan memberi kemudahan baik bagi anak maupun pendidik pada saat mengenal konsep matematika. Yang keempat, cara memberi kemudahan pendidik dalam mempresentasikan materi pembelajaran di kelas. Yang kelima, mengajarkan akan lebih menarik perhatian anak sehingga menumbuhkan motivasi belajar. Yang keenam yaitu sebagai cara pemecah masalah. Yang ketujuh, mengaktifkan respon peserta didik dan menyediakan stimulus belajar. Menurut Kariza 2015.229 mengungkapkan berbagai macam alat permainan manipulatif diantaranya yaitu papan hitung, kartu angka, puzzle, mozaik, balok ukuran, menara gelang, manik-manik, roncean, biji-bijian, sendok atau stik es krim, dan benda-benda lainnya. Nama saya Khoria Anisatul Azizah, NIM 122. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pictorial. Arti dari kata pictorial yaitu menggambar. Dengan menggambar kita dapat mempermudah dalam memahami, lebih jelas dalam memahami, materi mudah dicerna yang ada gambarnya, memiliki daya tarik yang lebih ketika memiliki banyak warna, dan juga dapat merangsang pikiran anak. Selain itu, menurut Julianto, yaitu warna memiliki peran penting dalam menstimulasi perkembangan anak. Sedangkan menurut Tovano, media belajar yaitu memvisualisasikan sesuatu yang tidak terlihat sehingga tampak jelas dan bisa menimbulkan pengertian terhadap seseorang yang melihatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode menggambar bisa digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan
hasil belajar anak dan untuk meningkatkan perkembangan anak, karena melalui media gambar anak akan lebih aktif untuk mengetahui sesuatu yang dilihatnya daripada sesuatu yang dihayalkannya atau dibayangkannya. Materi selanjutnya yaitu media atau alat simbolik. Sebelumnya mari kita bahas bermain simbolik. Bermain simbolik adalah aktivitas anak untuk mengasosiasikan objek dengan diri sendiri ataupun dengan sesuatu. Untuk menjalankan bermain simbolik itu, maka anak harus bisa membangun realitas dengan kenyataan yang sudah anak itu bayangkan. Misalnya ketika anak itu bermain peran menjadi pengatur lalu lintas, maka alat yang dibutuhkan yaitu berupa 1. Seragam polisi, 2. Rambu lalu lintas, dan juga yang ketiga yaitu sepeda. Begitu juga ketika anak bermain peran dan berada di pesawat, maka alat yang harus dibutuhkan yaitu berupa 1. Seragam pilot, 2. Seragam pramugari, 3. Pesawat-pesawatan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu peran guru dalam bermain simbolik, berupa dengan mengawali pengenalan isi, tindakan, atau perilaku tokoh yang akan diperankan. Ketetapan guru dalam memperkirakan pengetahuan murid atau anak tentang isi cerita dapat didasarkan pada aktivitas guru yang antara lain meminta anak untuk mengekspresikan ciri tokoh yang akan diperankan. Selanjutnya yaitu tahapan bermain simbolik. Yang pertama, mengidentifikasi pengalaman anak. Yang kedua, menyiapkan perlengkapan untuk berperan. Yang ketiga, penataan tempat untuk tampil. Yang keempat, menyiapkan tokoh. Yang kelima, pelaksanaan pemeranan. Yang terakhir yaitu diskusi pengalaman tentang peran yang sudah dilaksanakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran menggunakan puzzle dan balok. Media puzzle. Media puzzle adalah media permainan anak yang menarik dan menyenangkan, yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif pada anak. Media puzzle merupakan media permainan yang dimainkan dengan cara bongkar pasang. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa media puzzle adalah permainan edukatif yang dapat merangsang kemampuan kognitif pada anak, yang dimainkan dengan cara membongkar pasang kepingan puzzle berdasarkan pasangannya. Media puzzle merupakan media permainan yang sudah tidak asing lagi bagi anak. Biasanya anak-anak akan sangat senang menyusun dan mencocok bentuk dan tempatnya, sebab puzzle memiliki berbagai macam gambar yang menarik. Selanjutnya yaitu media balok. Pengertian balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang. Manfaat permainan balok. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan motorik kasar dan halus anak. Yang kedua, mengenalkan konsep dasar matematika. Yang ketiga, menstimulus kreativitas dan imajinasi anak. Jika permainan ini dimainkan bersama dengan temannya, maka permainan ini dapat melatih kepemimpinan, inisiatif, dan mengembangkan empati pada anak. Saya Devina Adria akan melanjutkan presentasi poin ke-8, yaitu cara memanfaatkan teknologi untuk media pembelajaran usia dini. Kingwit dan Oswari berpendapat bahwa terdapat banyak potensi dari teknologi yang dapat memberikan manfaat atau bahkan bahaya bagi anak. Namun itu semua itu tergantung pada lingkungan masing-masing anak dan bagaimana orang tua yang mengawasi mereka. Teknologi tidak menggantikan, seharusnya teknologi itu tidak menggantikan kegiatan yang penting untuk perkembangan anak-anak seperti bermain, kehidupan nyata, eksplorasi, aktivitas fisik, percakapan, dan interaksi sosial.
Itu merupakan menurut pendapat Gursey tahun 2010. Selain itu, teknologi harus menjadi alat atau media untuk mendukung pembelajaran, bukan fokus belajar, dan harus digunakan sebagai sumber tambahan untuk memperluas akses anak-anak untuk konten baru. Contohnya yaitu dengan cara menggunakan teknologi sesuai porsi